Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengkaji hal-hal terkait dengan urusan agama. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita pemberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membahas tentang qiyas sebagai sumber hukum. Apa manfaat dari bahasan ini? Yang pertama adalah supaya kita tahu bahwa sumber hukum tidak perlu harus dari Quran dan hadis. Ya. Ada dari Quran, ada dari hadis, ada dari ijma', ada dari qiyas. Ya. Apa itu qiyas? Nanti kita akan pahami. Yang kedua, kita bisa tahu ya contoh-contoh qiyas. Ya. Contoh-contoh hukum yang dihasilkan dari qiyas. Jadi qiyas itu adalah sumber hukum yang keempat setelah Quran, hadis, kesepakatan ulama. Yang keempat adalah qiyas. Jadi hukum Islam bisa kita ambil dari Quran yang pertama. Sumber utama adalah Quran. Ngambil dari Quran. Contoh hukum-hukum yang ada dalam Quran, perintah salat ada dalam Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat ada dalam Quran. Warka'u ma'ar raki'in, ya, salat berjamaah perintahnya juga ada dalam Quran. Ya, ada dalam Quran. Perintah berkorban ada dalam Quran juga, ya. Washalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Perintah salat Jumat ada juga di dalam Al-Qur'an. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan aktivitas bisnis. Ya. Nah, itu di antara hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada hukum yang ada dalam Quran, yang tidak ada dalam Quran tapi adanya di dalam hadis. Ada banyak hukum yang tidak ada dalam Quran tapi adanya di dalam hadis. Contoh, hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran adanya di dalam hadis. Salat sunnah semuanya tidak ada dalam Quran kecuali salat tahajud. Ya, Allah berbicara tentang tahajud saja dalam Quran. Salat rawatib, qabliyah, ba'diyah tidak ada dalam Quran, adanya dalam hadis. Salat duha adanya di dalam hadis. Ya, salat witir adanya dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Tentang rincian yang wajib dizakatin seperti zakat hasil pertanian, itunya ada dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian zakat harta perdagangan adanya di dalam hadis, tidak ada dalam Quran. Ya. Perintah akikah adanya di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, itu contoh-contoh. Yang ketiga, hukum yang dihasilkan dari kesepakatan ulama. Ulama sepakat, gitu kan? Ya, yang disepakati ulama banyak juga. Contoh bahwa sholat yang wajib 5 waktu itu ulama boleh sepakat. Gak ada perbedaan pendapat, ya. Ulama sepakat juga bahwa harta wajib dizakati, gitu kan? Harta yang kita simpan wajib dizakati, untuk ulama sudah sepakat.
Nah, itu yang dihasilkan dari kesepakatan ulama. Yang dimaksud dengan kesepakatan ulama seluruh dunia. Bukan di Indonesia aja, bukan. Ya, kalau disepakatin oleh ulama Indonesia aja tidak dinamakan dengan ijma. Ya, tidak dinamakan dengan ijma. Yang keempat, ya, hukum yang dihasilkan dari qiyas. Nah, itu sekarang kita bahas dulu apa itu qiyas. Jadi tidak semua masalah itu ada dalam Quran, tidak semua ada dalam hadis, tidak semua masalah disepakati ulama. Ada masalah yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, dan ulama pun belum sepakat. Nah, itu bisa kita carikan hukumnya lewat qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu artinya ukuran. Ya, ukuran. Jadi kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, dicarikan yang ukurannya sama dengan yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, kita samakan hukumnya. Kita samakan hukumnya. Contoh yang ada dalam hadis tentang niat. Contoh qiyas, ya. Yang ada di dalam hadis tentang niat, bahwa Nabi kita Muhammad SAW ya, saat berniat haji, Rasulullah mengucapkan niat haji. Jadi niat haji Nabi ucapkan, didengar oleh sahabat, ya, niatnya Rasulullah saat haji. Tapi tidak ada ayat dan hadis menyebutkan niat sholat diucapkan. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis niat puasa diucapkan. Nah, ulama mengkiaskan, karena ini sama-sama niat, sama-sama membuka ibadah, sama-sama penentu ibadah apa itu, maka disamakan hukumnya. Maka niat sholat pun boleh diucapkan. Kenapa? Dikiaskan, disamakan dengan hukum niat haji. Karena niat haji ulama sepakat diucapkan. Ulama sepakat diucapkan karena memang hadisnya Nabi mengucapkan niat haji. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Karena tidak ada penjelasan dalam Quran dan hadis tentang niat sholat, hukumnya disamakan. Kenapa disamakan? Karena sama-sama niat. Sama-sama niat. Makanya kalau orang Indonesia atau orang mazhab Syafi'i ada usolli fardhu subhi, ya, nawaitu shauma ghadin, diucapkan, gitu kan? Kenapa? Dikiaskan dengan niat haji. Sebagaimana niat haji diucapkan, maka niat sholat, niat puasa, niat apapun itu boleh diucapkan juga, gitu kan? Jadi kalau ada yang mengatakan, oh, niat diucapkan gak ada contoh dari Nabi. Memang gak ada contoh dari Nabi, tapi kita kiaskan dengan niat yang ada di dalam haji. Kalau niat haji itu hadisnya ada di Sahih Muslim. Nabi mengucapkan niatnya, dan ulama gak ada beda pendapat terkait dengan niat haji memang diucapkan. Ulama gak ada beda pendapat. Jadi disamakan. Udah, niat salat gak ada penjelasan, niat haji gak ada apa, niat puasa gak ada penjelasan bahwa Nabi mengucapkan atau tidak. Niat berwudu juga gak ada penjelasan, gak ada hadisnya. Gak ada hadis yang mengatakan Nabi gak mengucapkan niat. Maka disamakan hukumnya. Itu namanya qiyas. Nah, ini kenapa saya bahas ini? Karena banyak orang selalu mengatakan, oh, contohnya gak ada dari Nabi. Memang gak ada contohnya, memang gak ada hadisnya, gak ada ayatnya, tapi ada sumber hukum qiyas. Menyamakan sesuatu yang sama, gitu kan? Sama-sama niat, maka samakan saja hukumnya, gitu kan? Samakan saja hukumnya. Itu namanya qiyas. Jadi banyak di antara umat Islam yang mengingkari qiyas. Mengingkari qiyas. Qiyas bukan sebagai sumber hukum. Padahal qiyas menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah sumber hukum. Dan Nabi sudah mengajarkan qiyas. Nabi mengajarkan qiyas. Apa itu qiyas? Nah, ini definisinya. Qiyas secara bahasa artinya mengukur. Diukur, oh, ini sama, samakan saja, gitu kan? Secara istilah adalah ilhaqu hukmil asl lil fara' lishtirakihi fil illah. Menyamakan hukum asal dengan hukum cabang karena ada kesamaan dalam illah, dalam sebab hukum. Karena ada kesamaan dalam illah, dalam sebab hukum. Menyamakan hukum asal dengan hukum cabang, ya. Menyamakan hukum asal. Apa yang dimaksud dengan hukum asal? Hukum yang ada dalam Quran dan hadis. Hukum yang ada dalam Quran dan hadis itu namanya hukum asal.